Sudah saksikan bersama tayangan tadi dan kini langsung saja untuk mengulas lebih jauh bagaimana ketahanan energi di tanah air di tengah gonjang-ganjing geopolitik dunia. Kita akan bahasnya bersama dengan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Joko Siswanto. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mbak Sasa, Mbak Dina. Pak Joko, kita tahu bahwa di tengah kondisi yang penuh diliputi ketidakpastian, belum usai dampak dari ketegangan Rusia-Ukraina, ditambah lagi dengan adanya eskalasi antara Hamas dan juga Palestina, tentu saja ini akan membuat adanya krisis ataupun adanya ancaman energi. Nah, kalau kita menarik ke dalam negeri Pak Joko, sebetulnya seperti apa sih daya tahan energi di tanah air? Nah, sebetulnya pertama kita harus bersyukur ya tinggal di Indonesia, nggak ada perang kayak di tempat lain ya. Yang kedua, kita juga bersyukur bahwa Indonesia dikaruani banyak cukup energi baik fosil maupun non fosil gitu ya. Kita punya batu bara cukup besar, nomor 2 di dunia. Kita juga punya geothermal nomor 2 di dunia. Kita masih ekspor gas juga gitu ya. Kita punya angin, punya matahari dan sebagainya. Tadi kita juga punya biosolar gitu ya. Alhamdulillah berdasarkan itu para profesor doktor begitu, para expert ini berkumpul menghitung indeks ketahanan energi kita menggunakan metode analitik hierarki proses. Alhamdulillah kita hasil hitungannya itu di angka 6,61 indeks ketahanan energi kita. Artinya kategori tahan. Memang kita belum masuk ke sangat tahan karena apa? Karena kita masih mengimpor yang namanya minyak mentah sebagai bahan baku kilang. Kemudian juga LPG impornya besar sekali, hampir 80%, sekarang 78%. Kemudian impor bensin begitu ya. Nah, alhamdulillah kita sudah tidak impor BBM jenis solar karena tadi ada B30, B35. Aftur kita juga boleh dikatakan tidak impor lagi karena minyak tanah produksi kilang kita bisa convert ke aftur. Jadi apakah angka 6,61 itu benar-benar tahan? Nah, sudah teruji ya, negara lain krisis batu bara, krisis gas, kita listrik nyala 24 jam. Masyarakat tersedia BBM, juga LPG. Nah, itu suatu pertanda bahwa hitungan para expert ini adalah sudah teruji, terbukti bahwa kita masuk kategori tahan. Memang belum sangat tahan gitu ya. Nah, kalau sangat tahan itu indeksnya di angka 8 sampai 10. Kita baru masuk ke tahan ke angka 6,61. Oke, untuk daya tahan sendiri ini bisa berlangsung hingga berapa tahun Pak? Apakah ada kalkulasinya? Nah, memang kalau dari tahun ke tahun kalau kita lihat ya alhamdulillah indeks ketahanan energi kita itu terus meningkat. Nah, kita akan terus meningkatkan ini, yaitu yang pertama kita punya strategi untuk mengurangi impor 3 jenis tadi, minyak mentah, LPG maupun bensin. Caranya gimana? Meningkatkan produksi di dalam negeri ya. Misalnya untuk minyak kita menggunakan namanya secondary recovery ya. Bisa itu water flooding, itu juga gas juga. Kemudian juga dengan IOR ya, IOR itu bisa dengan chemical, bisa dengan panas, bisa dengan elektrik, bisa dengan bakteri, juga bisa dengan getaran ya, vibrasi. Nah itu kita masih punya cadangan minyak itu 40 miliar barel yang belum bisa kita angkat sejak ditemukannya minyak ini. Yaitu dengan cara nanti teknologi yang saya sebutkan tadi. Nah kemudian juga kita berupaya untuk mengurangi impor bensin yaitu dengan kendaraan listrik ya. Perpresnya sudah terbit, instruksi presiden sudah terbit, insentif juga sudah banyak diberikan. Kemudian juga kita berupaya untuk tetap menggunakan gas ya. Bus Transjakarta itu sudah pernah 100% menggunakan gas. Sekarang sudah ada 100 bus Transjakarta menggunakan listrik begitu ya. Kemudian juga kita Bapak Presiden Januari tahun lalu itu telah meng-groundbreaking pabrik DME di Metal Ether untuk substitusi LPG import. Kemudian juga kita sudah pernah melakukan uji coba untuk menggunakan kompor listrik ya. Nah alhamdulillah uji coba di Solo dan di Bali itu satu keluarga itu membayar listriknya sebulan nggak nyampe Rp10.000 untuk memasak sehari 4 sampai 5 jam karena per jamnya itu cuma Rp60. Nah itu sudah berhasil kita melakukan uji coba di Bali dan di Solo. Kemudian juga kita akan meningkatkan produksi bensin dan LPG itu dengan upgrade kilang ya di Balikpapan. Mudah-mudahan ini bisa selesai. Kemudian juga kita sedang membangun
akan diresmikan dalam waktu dekat oleh Presiden, namanya pabrik katalis merah putih. Nah, itu sebagai katalisator untuk memproduksi green fuel, baik itu green aftur, green bensin maupun green solar berbahan baku 100% dari minyak sawit. Kita ekspor minyak sawit terbesar kedua di dunia ya, 46 juta KL per tahun. Nah, kita hanya butuh lebih kurang separohnya saja untuk kita bikin green fuel, separohnya tentunya untuk bahan pangan, minyak goreng dan sebagainya. Baik Pak Joko, terima kasih atas penjelasannya. Lalu bagaimana dengan nasib batu bara Pak Joko? Kita kan tahu bahwa banyak negara juga sudah mulai meninggalkan batu bara begitu ya Sasa, atas nama lingkungan dan juga salah satunya Indonesia. Apakah memang batu bara ini sudah saatnya kita tinggalkan secara keseluruhan, mengingat memang batu bara ini juga masih menyumbang angka yang cukup besar bagi pendapatan negara Indonesia? Nah, alhamdulillah kita juga memproduksi batubara cukup besar ya, 700 juta ton per tahun, sekitar 25% aja 150 juta ton kita gunakan untuk dalam negeri. Nah, next kita juga akan hilirisasi batubara untuk syngas, untuk DME, juga bisa digunakan nantinya untuk sebagai pupuk begitu. Nah, batubara ini sekarang kita gunakan 60% untuk pembangkit listrik kita. Nah, bagaimana cara menguranginya secara bertahap? Kita kombinasi dengan biomas, ya, biomasa. Jadi dikenal dengan co-firing, teknologi co-firing. Nah, tanpa kita harus merubah struktur pembangkit listrik batu bara, itu bisa sampai dengan 20% biomas. Ya. Kita sudah 31 pembangkit dari target 52 pembangkit menggunakan biomas. Ya. Selain itu, kita juga menggunakan hidrogen dan amoniak. Kita sedang uji coba co-firing batu bara dengan hidrogen dan amoniak. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan kita cukup banyak biomas di Indonesia, baik itu yang berasal dari sampah, kemudian dari wood, juga dari ranting-ranting pohon dan sebagainya, itu kita bisa gunakan, kita bisa produksi sebagai biomas dalam bentuk pelet-pelet untuk campuran batu bara. Nah, bagaimana pembangkit listrik lainnya yang belum menggunakan biomas ataupun yang menggunakan biomas ke depan ya. Ke depan kita ada rencana phase out namanya ya. Nah, itu dengan catatan phase out batu bara itu kita tinggalkan. Itu dengan EBT-nya sudah siap dulu, baik dengan geotermal, dengan angin, dengan air, juga dengan nuklir ya. Itu nanti 2030 insya Allah nuklir kita akan bisa mulai dibangun, sehingga secara perlahan kita bisa menggantikan batu bara. Nah, andai kata EBT-nya atau nuklirnya belum siap, kita lengkapi dengan namanya teknologi clean coal teknologi, ya, atau dikenal juga dengan CCS, CCUS ya. Emisinya kita capture, kita bisa transport, kita bisa manfaatkan untuk injeksi, misalnya injeksi untuk meningkatkan produksi minyak kita, itu bisa. Jadi kita tidak menghentikan batu bara, tetapi kita mengkombinasi dengan biomas, dengan amoniak, dengan hidrogen, dan kita lengkapi dengan teknologi clean coal teknologi, CCS, CCUS. Nah, pembangkit listrik batu bara yang memang sudah habis kontraknya nanti, kita tidak perpanjang gitu loh. Artinya sudah stop gitu. Dengan catatan ya, tadi semuanya sudah siap ya. EBT-nya sudah siap, co-firing-nya juga sudah siap, agar supaya listrik tetap nyala gitu. Memang kita mengarah ke sana. Tadi saya sudah sampaikan 231 pembangkit, batu baranya kita kurangin dengan campur biogas. Oke, selain batu bara tadi kita tahu juga gas ini kan menjadi andalan energi bagi Indonesia, apalagi di masa transisi menuju net zero emission. Tapi nyatanya hingga saat ini pembangunannya belum cukup masif Pak, padahal saat ini kita memiliki cadangan yang cukup berlimpah. Seperti apa tanggapan Anda? Ya memang di dalam transisi ini salah satu yang terbaik ya sebagai transisi adalah kita menggunakan gas. Karena gas itu 50% emisinya lebih rendah dibanding batu bara. Nah, alhamdulillah kita masih ekspor gas. Artinya gas masih banyak ya. Dalam bentuk LNG dari Tangguh, dari Donggi Senoro maupun dari Bontang ya. Maupun kita ekspor melalui gas pipa dari Sumatera ke Singapura dan juga dari Natuna ke Singapura. Nah, untuk meningkatkan ketahanan energi kita memang salah satu faktornya adalah infrastruktur ya. Selain tadi ketersediaan, kemudian harga, infrastruktur dan EBT. Nah, kita sedang membangun infrastruktur gas bumi secara masif. Yang tadinya tidak dibiayai oleh APBN, sekarang pipa transmisi dari Cirebon ke Semarang itu sudah dibiayai oleh APBN ya. Anggarannya 3 triliun per tahun, selama 3 tahun, jadi multi years 3 tahun. Nah, juga nanti dari pipa dari Semangke ke Dumai. Nah, itu nanti kalau dari Sumatera sudah nyambung, dari Natuna sudah
Natuna tinggal 6 kilo tuh yang dari Pulau Pemping ke WNTS ya pipanya yang kita ekspor ke Singapura. Nah kalau itu sudah nyambung semua, maka kita bisa menggunakan gas secara keseluruhan untuk kepentingan dalam negeri. Nah di dalam peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional nomor 79 tahun 2014 itu disebutkan untuk sampai dengan tahun 2036 nanti kita sudah tidak ekspor gas lagi. Nah gitu kita manfaat dalam negeri selama tadi infrastrukturnya sudah lengkap. Nah itu sudah di BAPBN ya, pipa transmisi tadi. Kemudian pipa jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Sekarang sudah hampir 900.000 sambungan rumah tangga. Itu juga dibayar oleh APBN 80%, 20% oleh PGN gitu ya. Nah, kemudian juga pemerintah punya program membangun mini-mini LNG plant gitu ya, sebagai nanti kombinasi dengan EBT karena sekarang ada 5.200 pembangkit listrik tenaga diesel di 2.130 titik. Nah, alhamdulillah nanti paling telat akhir tahun ini PLN akan melakukan lelang di 170 titik untuk menggantikan pembangkit diesel dengan EBT kombinasi dengan gas tadi ya. Nah, keputusan menterinya juga sudah terbit secara bertahap 50 titik. Bahkan PLN lebih agresif lagi mau lelang langsung 170 titik. Nah, infrastruktur kemudian harga juga. Nah, harga gas juga pemerintah alhamdulillah menetapkan $6 maksimum untuk konsumen dalam negeri agar apa? Nanti semua konsumen dalam negeri, semua investor dari luar bisa datang ke Indonesia, membangun pabriknya di sini, karena harganya murah nanti, paling maksimum $6 per MMBTU. Nah, sampai dengan hari ini, alhamdulillah produksi gas kita itu 67% sudah kita gunakan untuk dalam negeri. Nanti 2036 seluruhnya dalam negeri dengan catatan infrastruktur dan harga terjangkau oleh masyarakat dan industri. Baik Pak Joko, lalu kalau kita bicara soal ketahanan energi ini juga tidak lepas dari konsep kelistrikan. Kalau Anda melihat kelistrikan di Indonesia ini seperti apa kondisinya dan bagaimana proyeksi Anda ke depannya? Nah memang di dalam Grand Strategi Energi Nasional yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kita untuk meningkatkan ketahanan energi kita juga untuk memperbaiki neraca perdagangan energi kita, kita itu dilihat apa saja gitu. Nah, salah satunya tadi pembangunan infrastruktur kelistrikan. Memang kita belum seluruh masyarakat Indonesia dapat listrik ya. Nah kita sempat kelebihan listrik kan waktu saat COVID kemarin dan saat ini kita sudah cukup. Nah programnya adalah kita kalau ingin mau membangun pembangkit dari EBT. Nah RUPTL kita itu 51,6% tuh green RUPTL. Artinya kita mengembangkan ke depannya adalah pembangkit listrik yang berbahan baku energi baru dan terbarukan ya. Tidak lagi tadi ya yang fosil dan seterusnya begitu. Sampai dengan 2024 di dalam Grand Strategi Nasional itu kita targetnya adalah membangun jaringan transmisi dan distribusi jaringan yang kita bangun untuk menyambung seluruh pulau di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah di atas 2024 itu antar pulau. Sehingga kalau di Sumatera dan Jawa kelebihan listrik, maka listriknya masih bisa kita ekspor ke daerah-daerah yang kekurangan baik Kalimantan, Sulawesi. Saat ini kita masih ada sedikit impor listrik dari Malaysia di Kalimantan Utara. Nah, ke depan nanti kalau udah nyambung semua jaringan transmisi distribusi, kita tidak lagi impor listrik meskipun sedikit ya, sekarang masih. Nanti ke depan sudah tidak impor lagi. Nah, itulah program kelistrikan kita ya. PLN akan melelang 170 titik pembangkit EBT dan kombinasi dengan gas, kemudian infrastruktur transmisi distribusi dan pembangunan pembangkit listrik yang green. Ya, RUPTL 3 itu 51,6% itu green RUPTL. Artinya kita membangun listrik tenaga surya, air, kemudian juga geothermal gitu ya, tenaga laut nanti ke depan dan sebagainya. Menarik ini Pak Joko, karena kalau kita berbicara soal kelistrikan ini kan saat ini mayoritas masih fossil based, yang mana sebetulnya ini relatif lebih murah. Lalu bagaimana nanti kalau misalkan pembangkit listrik ini berbasis EBT, dari segi tingkat affordability-nya seperti apa? Kita itu kapasitas ya atau potensi EBT kita di Indonesia ini besar sekali. Saat ini baru termanfaatkan sekitar 12%. Artinya apa? Artinya 82% itu belum kita manfaatkan ya. Itu potensinya besar sekali. Nah, ke depan kita akan koordinasi dengan seluruh kementerian di mana DEN adalah organisasi yang anggotanya itu ada 7 menteri, kita bisa koordinasi termasuk Menteri Keuangan di situ. Kemudian dipimpin juga langsung oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua DEN dan Ketua Harian DEN adalah Bapak Menteri SDM, sehingga kita bisa koordinasi di dalam suatu pertemuan untuk
meningkatkan EBT kita untuk kelistrikan. Ibu Sri Mulyani pernah bilang net zero emisi ini 2060 atau tergantung dari PLN. Artinya apa? PLN itu ya harus konsisten untuk ke depan meningkatkan pembangkit listriknya dengan EBT dan potensinya masih besar sekali. Sekarang baru kalau di energy mix itu baru 12,6% bahkan gitu ya. Nah, pemanfaatannya sendiri dari potensinya juga masih 11%. Artinya kita masih banyak sekali potensi EBT ini yang kita bisa manfaatkan untuk kelistrikan kita. Baik, kalau kita bicara soal konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah saat ini kan berkaitan juga dengan harga minyak, di mana kita tahu beberapa waktu terakhir akibat konflik ini harga minyak acuan global ini juga naik. Tentu saja ini berpengaruh bagi Indonesia yang memang masih impor minyak. Kira-kira proyeksi Anda seperti apa, Pak Joko? Nah, ini alhamdulillah Oktober tahun lalu kan Bapak Presiden berhasil ya menyesuaikan harga pertalite dan biosolar subsidi gitu ya. Nah, itu juga akan membantu perekonomian kita, termasuk membantu Pertamina agar tidak terlalu berat bebannya juga. Subsidinya juga akan lebih ringan begitu ya. Dan ke depan itu memang sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa ini kita akan rentan gitu ya. Jangan sampai tadi indeks ketahanan energi kita yang sudah masuk ke tahan bisa mundur lagi karena tadi impornya makin besar, harganya juga makin tinggi, kan ini memberatkan karena perhitungan indeks ketahanan energi itu ada 4 variabel ya, ketersediaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, luar negeri yang 3 komoditi tadi impor, kalau mereka karena perang tidak lagi mengekspor ke kita, maka ketahanan energi kita akan susah, harga juga akan semakin mahal kan. Nah, kemudian harga ya alhamdulillah pemerintah masih memberikan harga yang terjangkau oleh masyarakat, baik itu batu bara maksimum $70 per ton gitu, dibanding ekspor batu bara kan betul sekarang di atas 100 ya. Di kita cuma 70, jadi PLN masih bisa menyerap, harga listrik juga tidak mahal di masyarakat. Kemudian LPG 3 kg juga harganya masih terjangkau oleh masyarakat, masih kita subsidi. Harga gas industri juga $6 tadi gitu ya. Sehingga ini yang membuat ketahanan energi kita masuk ke tahan. Nah, tadi infrastruktur begitu ya. Nah, infrastruktur juga ke depan kita harus sekarang sedang digiatkan pembangunan infrastruktur distribusi BBM seluruh Indonesia. Artinya BBM seluruh Indonesia tuh harganya sama. Dulu kan di Papua itu ada yang sampai puluhan ribu ya struktur, karena memang transportasinya pakai pesawat mahal sekali. Tapi kita komitmen untuk membangun infrastruktur BBM satu harga. Yang keempat adalah meningkatkan EBT kita tadi gitu ya. Nah, kalau perang terus berlanjut dan kita kesusahan untuk mendapatkan LPG, bensin dan minyak mentah, itu satu-satunya jalan adalah yaitu tadi meningkatkan produksi dalam negeri, mengkonversi ya bensin tadi dengan di tahun politik ini kan kita susah menaikkan harga lagi kan, nggak mungkin lah ya. Apakah nanti presiden yang baru akan berani menyesuaikan? Karena kalau nggak disesuaikan, Pertaminanya nanti babak belur ya. Karena dia impor pakai dolar, rupiahnya juga akan semakin anjlok gitu ya. Nah, makanya masyarakat ayo pakai kendaraan listrik, pakai kendaraan gas gitu ya, pakai nanti biofuel. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita percepat nih. Bapak Presiden segera meresmikan pabrik katalis merah putih di Sumatera sehingga kita bisa memproduksi green fuel ya. Kalau di luar mahal kita pakai sawit aja dijadikan BBM gitu ya. Nah, tadi masyarakat juga pakai kendaraan listrik begitu ya. Nah, masyarakat juga cobalah sekarang pakai kompor listrik yang itu sudah murah ya, sudah murah. Nah, DPR pemerintah saat ini karena ditunda ini program kompor listrik sehingga karena dayanya tinggi gitu harus dipasang juga instalasi dan sebagainya. Tapi ini kan ada bantuan dari PLN maupun pemerintah. Nah, sekarang untuk sementara ini kita gunakan namanya clean cooking. Dengan menggunakan rice cooker kita bisa untuk masak nasi, masak air, masak indomie, masak sayur, goreng tempe tahu. Ternyata bisa pakai rice cooker yang dayanya sekitar 100 sampai 200 watt. Yang orang memasang listriknya di rumah itu 450-900 watt, itu bisa menggunakan rice cooker ini yang nanti akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, terutama golongan yang tidak mampu gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk mengurangi tadi import dan harga LPG dan bensin dan minyak mentah yang semakin besar. Jadi kita harus upaya itu ya, mengganti
komoditi yang impor itu tadi. Gitu. Selain upaya-upaya yang Anda tadi sebutkan, bagaimana caranya juga untuk menjaga ketahanan minyak maupun gas, Pak, baik dari sektor hulu maupun hilirnya? Ya dari hulu kita berharap bisa meningkatkan produksinya dengan teknologi yang sudah proven sebetulnya. Nah pemerintah memberikan insentif ya kepada produsen minyak ini, apapun yang diminta kita kasih. Yang penting itu produksinya meningkat, ada lapangan pekerja, ada pertumbuhan ekonomi di situ. Ya. Tantangannya apa sih Pak untuk menggenjot peningkatan produksi ini sendiri? Itu tadi teknologinya sebenarnya sudah ada, investasi, biaya investasi. Nah investasi ini kalau diberikan insentif ya kan itu bisa menarik gitu. Nah untuk di hilirnya ya itu dilakukan penghematan energi, ya memakai energi yang bijak begitu, tidak boros. Kalau sekarang kan, mohon maaf, di gedung-gedung siang hari juga nyala lampunya begitu ya. Terus masyarakat juga banyak naik motor trek-trekan gitu kan, itu kan yang tidak perlu membebani negara juga gitu loh. Nah ke depan ya itu di hulunya bisa meningkatkan produksi dengan berbagai insentif yang harus diberikan. Apapun permintaan mereka kita kasih. Nah di midstreamnya itu juga jangan terlalu mahal ngambil keuntungan begitu ya. Makanya pemerintah itu membangun infrastruktur di midstreamnya. Nah di downstreamnya ya harus bijak menggunakan energi yang efisien, yang tidak boros begitu ya. Dan juga berani untuk membeli harga energi yang disesuaikan gitu. Jangan minta energi yang murah tapi dia ekspor misalnya dengan nilai yang lebih tinggi, ngambil keuntungannya besar. Nah ini harus semuanya sharing pain ya dengan kondisi harga energi nanti yang mahal begitu. Itu semua pihak harus sharing pain ya. Baik pemerintah, konsumen maupun pengusaha gitu ya, harus sharing pain. Semua prihatin begitu ke depan. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya, agar supaya ketahanan energi kita tuh tetap berjalan, Indonesia tetap berjalan. Tetap seperti inilah, kita tidak kekurangan energi baik listrik, BBM, dan sebagainya. Baik Pak Joko, lalu kalau kita lihat pada saat ini kan kita memasuki momen Pilpres 2024. Tadi Pak Joko juga sudah mention sedikit. Sebenarnya kalau dari perspektif atau point of view Pak Joko yang benar-benar paham begitu duduk permasalahan, kemudian tantangan, potensi kita Indonesia terkait dengan ketahanan energi. Untuk pemimpin ke depannya sebenarnya program atau kebijakan atau aturan seperti apa sih Pak yang diharapkan akan dilakukan oleh pemimpin yang akan menggantikan pemerintah saat ini? Saya baca di media ya beberapa capres gitu yang mengatakan, entah ini hoax atau enggak, tapi yang jelas saya baca, nanti kalau terpilih tidak lagi impor BBM, itu bagus. Nah tapi perlu kebijakan menghentikan produksi atau penjualan lah ya, penjualan kendaraan yang berbahan bakar BBM. Nah sehingga perusahaan-perusahaan yang menjual atau memproduksi kendaraan BBM ini langsung beralih memproduksi kendaraan listrik. Sekarang sudah banyak kan, sudah ada belasan produsen motor listrik. Hampir semua merek mobil juga sudah memproduksi mobil listrik. Nah itu kalau kebijakan itu bisa diambil, bagus. Nah yang kedua, karena sawit itu adalah kita produksinya banyak, terbesar kedua di dunia dan cukup untuk energi, segera ya kilang-kilang kita, pabrik katalisator sudah hampir jadi, tinggal diresmikan oleh Bapak Presiden, itu memproduksi BBM dari bahan baku nabati, dalam hal ini minyak sawit, sementara yang masih produksinya sustain dan cukup ya. Nah terus juga masyarakat lagi kembali begitu ya. Nah coba membantu pemerintah begitu ya, kebijakan yang diambil ya sudah pakai tadi kompor listrik, kendaraan listrik dan sebagainya. Ada juga calon presiden yang mengatakan seperti saya katakan tadi, memproduksi fosil di dalam negeri maupun meningkatkan infrastruktur dan penggunaan EBT. Nah itu ada calon presiden juga mengatakan akan menghentikan batu bara. Boleh saja, tetapi tadi yang saya sampaikan, kalau EBT-nya sudah siap, kalau nuklirnya sudah siap, boleh secara bertahap batu bara dihentikan atau tadi dikombinasi ya dengan biomas, baik dengan juga dengan hidrogen maupun amoniak gitu ya. Jadi nah capres yang lain kalau saya baca itu masih normatif ya, tetapi saya melihat hampir sama ya, semua mendukung yang namanya energi baru dan terbarukan
untuk ketahanan energi kita yang lebih baik karena sumbernya ada di dalam negeri. Nah itu saya kira mudah-mudahan semua capres sudah sepakat EBT itu harus ditingkatkan. Dan akan arahnya menuju energi baru terbarukan Betul, ya Pak di masa iya. mendatang. Terakhir Net Pak, zero emisi di iya, 2060. net zero emission. Ya. Terakhir Pak Joko, di tengah ambisi Indonesia untuk mewujudkan net zero emissions di tahun 2060, namun di satu sisi kita dihadapi dengan tantangan ataupun ketidakpastian global. Seperti apa pandangan Anda terkait dengan resiliensi ataupun ketahanan energi di tanah air? Ya alhamdulillah seperti sampaikan di awal tadi, indeks ketahanan energi kita itu di angka 6,61 ada kategori tahan. Nah, tinggal kita berupaya untuk meningkatkan ini. Seperti contohnya dari segi regulasi diamanatkan oleh Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007, kita harus mempunyai namanya cadangan penyangga energi (CPE). Nah, itu prosesnya sudah selesai, tinggal diparaf oleh Menteri Keuangan, sampaikan ke Seknek, bahwa Presiden teken. Nah, alhamdulillah nanti secara bertahap sampai dengan 2035 kita akan punya stok 30 hari minyak mentah, LPG maupun bensin. Oke. Kemudian yang kedua juga untuk meningkatkan ketahanan energi kita itu membangun infrastruktur ya, baik nanti oleh budget APBN, badan usaha maupun BUMN, BUMD. Kemudian kita juga meningkatkan EBT sekarang 12,6%, kita harus tingkatkan terus. Kita punya target 23% di 2025, 2050 31%, di 2060 60% EBT kita menuju net zero emisi. Kemudian harga juga ya, alhamdulillah sampai hari ini pemerintah masih memberikan subsidi. Nah, ke depan kalau masyarakat sudah ya kemampuan daya belinya cukup, maka ini bisa disesuaikan lagi. Nah, tugas pemerintah, tugas negara, tugas kita semua adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat ini ya. Saya yakin semua presiden, calon presiden juga ingin masyarakatnya itu daya belinya itu meningkat. Nah, kalau udah meningkat ya harga bisa disesuaikan. Nah, lama-lama nanti subsidi energi sudah habis gitu. Jadi subsidi misalnya dialihkan saja untuk kesehatan gitu misalnya ya, untuk yang lain-lain lah. Untuk pupuk barangkali yang energi sudah habis mudah-mudahan ke depan ya. Insya Allah seperti itu. Jadi tadi harga, ketersediaan, kemudian infrastruktur terus dibangun dan EBT-nya harus ditingkatkan untuk meningkatkan EBT kita. Dari segi regulasi ini alhamdulillah nih seluruh daerah, seluruh provinsi dari 34 provinsi itu 30 provinsi sudah mempunyai RUED, rencana umum energi daerah. Nah, satu provinsi DKI rancangan RUED-nya sudah disetujui DPR, kemudian Papua Barat juga sudah di DPR. Nah, dua lagi provinsi Riau dan Papua, karena Papua itu ada daerah pemekaran, jadi direvisi kembali naskah akademisnya. Yang tadinya satu provinsi jadi 5 provinsi ini. Nah, tinggal 4 provinsi lagi, insya Allah tahun ini 2 provinsi selesai. Tahun depan semua provinsi selesai, sehingga dari segi regulasi, baik CPE tadi, cadangan penyangga energi kita, dari RUED, dan regulasi pendukung seluruhnya, termasuk kendaraan listrik. Tadi banyak seluruh kementerian sudah mengeluarkan permen-permen yang mendukung kendaraan listrik kita, termasuk EBT kita, Kementerian Lingkungan juga sangat mendukung, begitu ya. Bappenas juga sangat mendukung. Kementerian Pendidikan juga dari situ sangat mendukung. Jadi semua itu ada di anggota DEN. Kami bersatu untuk mendukung ketahanan energi kita yang makin tiap hari makin tinggi. Berharap nanti masuk di indeks 8 yang kategori sangat tahan insya Allah. Baik, terima kasih Pak Joko atas penjelasannya. Semoga dengan upaya-upaya tersebut Indonesia semakin meningkat begitu ya level ketahanan energinya dan juga lebih jauh lagi tujuannya adalah energi baru terbarukan. Sekali lagi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Bapak Joko Siswanto telah memberikan keynote dialog dalam acara ini. Semoga Indonesia bisa berdaulat secara energi dan tidak tergantung oleh gonjang-ganjing dinamika global. Sehat dan juga sukses selalu untuk Anda Pak Joko. Terima kasih sama-sama.